Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Thori Zulfikar dengan NPM 2212011042. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari hukum Islam. Yang pertama ialah jelaskan status hukum menikah disertai dengan contoh-contoh kondisi dari individu yang bersangkutan. Yang pertama, hukum menikah yaitu wajib. Yang kedua ialah sunnah, yang ketiga ialah makruh, dan yang keempat adalah haram. Hukum nikah menjadi wajib ialah apabila orang yang sudah memiliki terkecukupan dalam segi materi dan segi imaterial, dan ia takut terjerumus apabila tidak menikah kepada perzinahan, maka hukumnya adalah wajib. Contohnya seperti seorang pria yang sudah berkecukupan dan memenuhi syarat menikah, dan ia khawatir akan terjerumus melakukan zina jika ia tidak melakukan pernikahan. Kemudian, yaitu hukum nikah menjadi sunnah, yaitu ketika seseorang yang sudah memiliki berkecukupan material dan imaterial, namun ia tidak takut akan terjerumus kepada hal-hal zina, atau ia bisa memerangi hawa nafsu yang ia miliki. Contohnya seperti seorang pria yang sudah berkecukupan, namun ia bisa mengendalikan hawa nafsu sehingga tidak akan menimbulkan perzinahan. Yang kemudian hukum nikah menjadi makruh, dijatuhi kepada orang yang tidak mampu, yang dimana kata tidak mampu tersebut ialah kepada baik segi jasmani, rohani, material, serta imaterial. Contohnya seperti seorang pria yang memiliki penyakit seperti impoten, dimakruhkan untuk menikah karena apabila dilakukan pernikahan dapat merusaknya keharmonisan keluarga. Kemudian yang terakhir ialah hukum menikah menjadi haram, yaitu ketika seorang muslim yang berada di daerah orang kafir yang sedang memeranginya, atau memiliki tujuan terselubung yang dapat mengakhiri pernikahan. Seperti contohnya, seorang pria ingin menikahi seorang wanita dengan maksud terselubung untuk menyakiti atau melukai pasangannya. Kemudian soal nomor 2 yaitu sebutkan dan jelaskan cara-cara memperoleh hak milik menurut hukum Islam. Yang sudah saya rangkum ialah karena ihrazul mubahat atau memiliki benda yang boleh dimiliki, yaitu benda yang memang dijadikan objek dalam suatu kepemilikan, seperti halnya mobil. Kemudian adanya akad atau perbuatan yang mengikatkan diri kepada orang lain. Perbuatan yang dimaksud di sini ialah perbuatan hukum, seperti hibah atau jual beli yang dilakukan secara sepihak maupun dua pihak. Kemudian halafiyah, yaitu memperoleh hak, yaitu bertempatnya seseorang atau sesuatu yang baru di tempat lama yang telah hilang pada berbagai macam rupa hak. Kemudian yang terakhir ialah atalawadu minal mamluk, itu segala hal-hal yang timbul dari benda yang kita miliki. Kemudian untuk menjawab soal nomor 3, soalnya yaitu sebutkan dan jelaskan tujuan aktivitas ekonomi dalam Islam. Tujuan dari melakukan aktivitas perekonomian dalam segi pandang Islam ialah untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan keluarga bagi yang sudah memiliki keluarga, serta untuk memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang atau untuk masa depan. Kemudian terdapat beberapa tujuan lain seperti keadilan dan kesetaraan, kesejahteraan masyarakat, serta tanggung jawab sosial dan kemanusiaan. Kemudian untuk menjawab soal nomor 4, yaitu jelaskan yang Anda ketahui tentang hukum perikatan Islam. Yang saya ketahui tentang perikatan Islam yaitu suatu perbuatan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal atau kewajiban dari pihak lainnya, dan pihak lainnya wajib memenuhi kewajiban atas yang dituntut. Kemudian terdapat beberapa asas dari hukum perikatan Islam seperti kebebasan, persamaan, keadilan, kerelaan, dan dilakukan secara tertulis. Kemudian rukun dan syarat perikatan ialah adanya ijab kabul atau akad, kemudian adanya suatu objek, kemudian terdapat pihak-pihak yang melakukan perikatan, dan yang terakhir ialah adanya tujuan. Kemudian terdapat beberapa hal yang dapat merusak perikatan, seperti adanya keterpaksaan, terdapat kekeliruan pada objek, kemudian adanya penipuan atau tipu muslihat,
Kemudian berakhirnya suatu perikatan apabila telah terpenuhi tujuannya, kemudian terdapat pembatalan dari dua pihak atau satu pihak, kemudian putus demi hukum karena kematian serta tidak ada persetujuan. Kemudian untuk menjawab soal nomor 5, jelaskan yang Anda ketahui terkait dengan hukum perceraian menurut Islam. Yang saya ketahui mengenai hukum perceraian Islam ialah berpisahnya pasangan suami istri yang telah terikat hubungan perkawinan. Dan di dalam Islam sendiri diatur beberapa substansi mengenai hukum perceraian, seperti adanya talak, kemudian rujuk, kemudian adanya masa idah, kemudian ada hak bagi anak atau istri yang telah ditinggalkan namun masih dalam masa idah, kemudian adanya perlindungan hak wanita. Semuanya diatur secara rinci di dalam hukum Islam. Hukum perceraian dalam Islam sendiri dirancang untuk menciptakan keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat, serta tidak ada pihak yang dirugikan. Oke, mungkin cukup sekian menjawab soal UAS dari saya, Ahmad Taurus Zulfikar, dengan nomor NPM 22120111042. Kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.